melihat juga begitu ya fenomena down trading. Ada di asosiasi melihatnya seperti apa terkait hal ini atau ada pengamatan secara khusus apa yang Anda lihat juga terjadi begitu ya di lapangan terkait sektor dan juga industri tembakau di Indonesia? Fenomena ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga rokok, dan kalau kita komparasikan dengan harga rokok di negara-negara tetangga, kita ini jauh lebih mahal. Karena kalau kita perbandingkan dengan pendapatan minimum regional atau upah minimum di suatu negara, sebagai contoh misalnya Singapura, di Singapura itu satu batang rokok itu 10.000. Karena satu bungkus itu sekitar 140.000 kalau kita rupiahkan kan. Tetapi di Singapura upah minimumnya, minimum regional di Singapura itu sekitar 74 juta. Sedangkan di tempat kita rokok ini sudah di angka 2.000 rupiah per batang, bahkan ini kan naik jadi 3.000 ya per batangnya. Sedangkan upah minimum kita itu hanya sekitar 3,5 juta. Ini kan menjadi suatu hal yang aneh. Kita sebagai negara yang menghasilkan tembakau, kita punya buruh di sektor petani, sektor industri, tetapi kebijakan pemerintah ini seakan-akan akan membunuh kelangsungan industri hasil tembakau. Kenapa demikian? Karena rokok di Indonesia ini sudah jauh di atas harga psikologis konsumen. Harga psikologis konsumen kita ini sekitar di angka 25.000 riset dari lembaga konsumen, riset ekonomi dari salah satu lembaga. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan rokok sudah perbungkusnya di atas 25.000. Akibatnya ada perpindahan migrasi dari rokok-rokok mahal ke rokok-rokok murah. Tetapi tadi saya bantah kalau rokok murah itu memakai iklan atau promo yang masif. Fakta di lapangan kalau rokok murah nggak ada yang iklan. Tetapi karena memang konsumen terpaksa berpindah karena tidak mampu lagi untuk membeli karena jauh di atas harga konsumen, harga psikologis konsumen. UMR kita hanya 3,5 juta, sedangkan harga rokok kita sudah di atas 30.000 sekarang ya, 27.000 lah, di atas 27.000. Nah, fenomena ini sebenarnya tidak menurunkan orang perokok, hanya migrasi saja dari rokok mahal ke rokok murah. Kalau di beberapa wilayah pedesaan mereka berganti ke tinggi, ke linting dewi. Dan linting dewi ini kan sebenarnya kan suatu kreativitas dari masyarakat, dari para rakyat kecil yang memang tidak mampu lagi beli rokok. Nah, harapan kami sebenarnya pemerintah kan lebih bijak, karena kita ini punya petani, kita ini punya buruh. Beda dengan Singapura yang tidak punya petani, beda dengan Australia yang mereka tidak punya petani juga tidak punya buruh, karena mereka bukan penghasil tembakau. Kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan dan bijaksana, saya harap juga akan menjadi harapan yang positif bagi masyarakat petani tembakau Indonesia atau APTI dan juga pelaku industri hasil tembakau. Karena kalau pemerintah terus menaikkan harga cukai dan HJE, saya kira industri ini akan mati. Sedangkan pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Kemarin di berita juga keluar tekstil sudah hancur, industri sepatu juga udah gulung tikar. Apakah akan menyusul industri hasil tembakau akan gulung tikar? Itu yang menjadi harapan para petani dan juga mungkin sebagai para pelaku industri hasil tembakau.
Oke, baik. Pak Wisnu, dikatakan oleh Kepala Bea Cukai Bapak Askolani begitu ya, dirinya berharap ini yang mana terjadi diharapkan secara murni atau natural. Tapi juga bukan begitu ya, perpindahan ini harus dipastikan tidak akal-akalan produsen untuk menghindari tarif cukai yang sesuai peraturan. Memangnya di kondisi saat ini, APTI juga melihatkah begitu masih ada produsen yang akal-akalan tentunya untuk menghindari tarif cukai dari negara? Kalau akal-akalan, saya nggak punya data yang secara akurat ya. Tetapi yang jelas pasti adalah memang harga rokok yang jauh di harga psikologis konsumen ini akan terjadi migrasi. Kenapa migrasi? Nggak mampu lagi dengan upah minimum kita yang 3,5 juta. Dan kalau saya melihat golongan 3 dan golongan 2 memang tumbuh ya. Golongan 1 boleh dikatakan babak belur. Kalau kita melihat di data itu kan penurunan lebih dari 35% omset penjualan mereka. Golongan 1, golongan 2, golongan 3 memang up. Usulan pemerintah untuk menyederhanakan cukai, saya kira juga tidak fair juga. Kalau tidak fairnya adalah golongan 3 yang mereka industri-industri rumahan, industri-industri kecil, dan golongan 2 yang sedang mencapai kemapanan, mereka cukainya sekarang akan diatur dengan cukai yang sama dengan golongan 1. Itu juga saya kira penyederhanaan cukai itu kalau menurut saya itu tidak bijak. Tidaklah mungkin orang kecil saya sebagai petani bersaing dengan pemilik gudang garam sebagai contoh begitu.